Hajah Susi dan semua tim. Tak lupa pula rekan-rekan siswa-siswi Usama, baik prodi KPI maupun BPI yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada sore yang berbahagia ini kita semua sama-sama masih dibisakan, dimampukan untuk hadir dalam acara yang mulia Manaqib Online Dunia yang rutin kita laksanakan setiap hari ba'da sholat asar. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan keharibaan junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan aulia Allah ila akhir zaman. Hadirin hafidhoni wa hafidakumullah, mengutip muqaddimah atau pembuka ayat yang dibacakan tadi, surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang artinya, barang siapa yang Allah berikan hidayah dan petunjuk, maka dialah yang telah diberikan petunjuk. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka bagi orang tersebut tidak akan menemui, tidak akan menjumpai seorang wali mursyid di dalam hidupku. Bersyukur sepenuh langit dan bumi, kita semua, keluarga besar MOS, telah dipertemukan oleh Allah dengan sosok Syekh Mursyid. Beliau adalah manifestasi Al-Quran yang hidup. Pentingnya waliyyan mursyida atau seorang Syekh Mursyid, fungsinya adalah untuk membimbing, menuntun roh kita, nyawa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk sampai kepada Allah kita tidak bisa sendiri. Kenapa demikian? Allah Maha Suci, Allah itu Al-Qudus, sedangkan kita manusia Maha kotor, sangat-sangat kotor sekali kita. Makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, carilah perantara, carilah jalan untuk usul, untuk sampai takwa kepada Allah. Wajahidu fi sabili, dan berjihadlah dan bersungguh-sungguhlah fi sabilihi, di dalam jalannya. Garis miring amalah mursyid, la'allakum tuflihun, in order that you may be successful. Yang artinya dengan kita mengamalkan fi sabilihi, di dalam jalan tersebut, di dalam amaliyah tersebut yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid, la'allakum tuflihun, kita mesti menjadi orang-orang yang berhasil, bertakwa, berbahagia, beruntung dunia dan akhirat. Mengenai Syekh Mursyid, salah satu kitab agung, karya guru agung, mungkin kalau Fadhailus Syuhur kita sudah familiar, mungkin ada As-Sunanul Mardiyah, tapi yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah salah satu kitab karya pengarsa Abah yang berjudul Fathul Jalil fi Alamatil Mursyid Kamil. Fathul Jalil fi Alamatil Mursyid Kamil, di mana di dalam kitab ini, kitab Fathul Jalil menerangkan, memaparkan bagaimana ciri-ciri sosok Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Setidaknya ada 25 sifat atau ada 25 ciri. Namun karena waktu yang terbatas, kita akan bahas ala kadarnya saja. Yang pertama, ciri-ciri Syekh Mursyid Kamil Mukamil menurut versi kitab Fathul Jalil adalah diterangkan bahwa ayyakuna tabi'an di Syekh Basirin yattasalsalu ila sayyidil kaunaini sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri Syekh Mursyid yang kamil mukamil menurut kitab Fathul Jalil karangan pengarsa Abah adalah ayyakuna tabi'an,
hendaklah sosok mursyid tersebut tabi'an, mengikuti li Syekh Basir, syekh yang pandangan basirnya terbuka, artinya mengikuti seorang guru sebelumnya, yatasal salu, yang tersambung bila Sayyidil Kaunain, kepada penghulu dua alam sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghulu dua alam adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas, dan kita sudah meyakini bahwa pangersa Abah Awas itu sanadnya, silsilahnya dari Abah Anom tersambung kepada Sayyidil Kaunain, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abah Awas ke atas ke Abah Anom, dari Abah Anom ke atas kita sudah hafal ke Abah Sepuh, dari Abah Sepuh ke atasnya lagi kepada Syekh Tolha, dari Syekh Tolha kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas, ke atasnya lagi kepada Syekh Syamsuddin, ke atasnya lagi kepada Syekh Muhammad Murad, terus sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi ciri Syekh Mursyid adalah ayyakuna tabi'an li Syekh Basirin yatasalsalu ila Sayyidil Kaunaini sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri seorang Syekh Mursyid kamil mukamil menurut kitab Fathul Jalil adalah ayyakuna aliman. Ayyakuna aliman. Hendaklah orang Syekh Mursyid itu aliman, seorang yang alim, seorang yang mumpuni keilmuannya. Kita lihat bangsa Abah Awas bagaimana dulu ketika pesantren di Gegempalan, Maparah Panjalu, sampai sang kiainya itu, mamanya itu memanggil, "Tiap Awas hadir, Awas kesini, silakan Awas pindah kepada pesantren yang lain." Kenapa? Karena di Maparah, di Gegempalan, ilmunya sudah habis semua oleh bangsa Abah Awas waktu itu. Akhirnya bangsa Abah Awas dari Gegempalan, Maparah Panjalu dipindahkan ke pesantren Cintawana, Tasikmalaya. Sama di sini juga di Cintawana, bangsa Abah Awas tercepat dalam menghafalkan Al-Quran 30 juz, sampai beliau bangsa Abah Awas bertemu secara dohir dengan Hadratus Syekh bangsa Abah Anom ketika tahun 1968. Jadi waktu itu bangsa Abah Awas itu baru menikah dengan Umi Rosliani Gaos, baru seminggu pernikahan, namanya Minggu Madu. Ketika usia seminggu pernikahan, pangersa Abah Awas menuju Suryalaya tanpa bilang kepada siapapun, termasuk kepada istrinya. Demi apa? Demi menjumpai Abah Anom. Ketika datang berjumpa kepada Abah Anom bertanya, "Apa tujuannya ke sini?" Pangersa Abah Awas menjawab, "Ingin belajar zikir," kata Abah Awas. Pangersa Abah Anom menjawab, "Sugantah Abah wae nu loba poho, geuning loba batur na euy," kata pangersa Abah Anom. Ternyata masih banyak temennya, kata Abah Anom. Itu saking tawadunya pangersa Abah Anom. Jadi ciri mursyid yang kedua, ayyakuna aliman. Seorang Syekh Mursyid adalah alim, sangat pintar dalam segala ilmu, termasuk ilmu yang tidak terlihat, ilmu batin, ilmu hati, mengetahui pangersa Abah Awas terhadap isi-isi hati dari seluruh murid-murid. For example, ada contoh dikisahkan tahun 2010, seorang datang ke Suryalaya. Waktu itu yang ngisi khidmat ilmiah di Suryalaya adalah Ajengan Gaos. Ajengan Gaos waktu itu Abah Awas menerangkan tentang bagaimana perjalanan di Mekah Madinah. Si ikhwan tersebut yang hadir di Manakiban berbisik dalam hatinya, "Ya Allah, ingin sekali saya pergi ke Madinah dan Mekah," kata orang tersebut. Dia tidak bicara kepada siapapun, cukup di dalam hatinya saja bahwa dia ingin berangkat ke Mekah dan Madinah 2010. Singkat cerita, 3 tahun kemudian 2013, si ikhwan tersebut diperjalankan dengan karomah barokah Abah Awas bisa ke Mekah Madinah secara gratis. Kemudian si ikhwan tersebut meyakini bahwa pangersa Abah Awas bisa mengetahui apa-apa yang dikatakan oleh hati-hati muridnya, walaupun tidak dibicarakan secara dohir.
Hadirin hafidhoni wa hafidakumullah. Sebetulnya ciri-ciri Syekh Mursyid di dalam kitab Fathul Jalil ada 25. Yang bisa kami terangkan di sini mungkin 2 saja. Yang pertama, ayyakuna tabi'an li Syekh Basirin yatasalsalu ila sayyidil kaunaini sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayyakuna aliman. Yang pertama, mursyid itu mengikuti mursyid sebelumnya, bersambung silsilahnya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sosok Syekh Mursyid seorang yang alim, ilmunya persegi. Mungkin di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan untuk senantiasa mengikuti amaliyah Syekh Mursyid, baik zikir, khotaman, manakiban, dan sholat sunnah, sehingga kita semua dibisakan untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang tandi. Amin ya rabbal alamin. Dengan barokah karomah Pangresa Abah Aos, semua kita berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.